Anda menyaksikan Economic Update bersama saya, Andi Shalini, dengan tema Optimism for Stronger Indonesia. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, penguatan ekonomi Indonesia ke depan akan berfokus pada hilirisasi komoditas hingga ekonomi hijau atau ramah lingkungan. Hilirisasi komoditas bertujuan mengurangi ketergantungan ekonomi dari sisi ekspor yang hanya berjualan komoditas dengan harga yang sangat fluktuatif karena sangat ditentukan kekuatan pasar. Salah satu fokus hilirisasi saat ini adalah penerapan hilirisasi industri berbasis agro, berupa ekspor dari olahan sawit yang didominasi produk hilir, di mana jumlahnya cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir. Adapun pengembangan industri bahan bakar nabati seperti program mandatory biodiesel 30% mampu berperan sebagai demand management, menyerap oversupply produksi CPO dunia dan mempertahankan harga CPO dunia, termasuk menjaga harga beli tandan buah segar di tingkat petani tetap tinggi. Kebijakan ini juga diharapkan dapat menghemat devisa dari pengurangan impor BBM diesel, penciptaan nilai tambah CPO, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Namun nilai tersebut dapat semakin optimal hanya jika telah terbangun keterpaduan rantai pasok. Lalu apakah pengembangan industri hilir produk sawit sudah optimal untuk mendukung ekonomi di Indonesia? Untuk membahasnya, segmen Economic Update kali ini menghadirkan Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia atau GIMNI, sekaligus PLT Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia atau DMSI, Sahat Sinaga. Secara khusus, kita membahas optimalisasi produk sawit dan hilirisasi industri untuk penguatan ekonomi tanah air. Halo Pak Sahat, apa kabar Pak? Baik, Mas Asa. Oke, Pak Sahat, kalau misalkan kita lihat dengan Presiden Jokowi terus menegaskan untuk hilirisasi, terutamanya CPO, kalau Anda melihatnya seperti apa sih perkembangan industri hilirisasi di Indonesia? Apakah Anda melihatnya kondisi saat ini sudah cukup optimal untuk industri sehingga berkembang dan juga berkontribusi bagi perekonomian? Saya melihat banyak masih kekurangan yang ada pada kita untuk optimalisasi seperti apa yang diarahkan oleh Pak Presiden. Kita melihat ada rencana Induk Pembangunan Nasional (RIPIN) itu tahun 2020 ke 2024. Itu mengembangkan ke berbagai bidang, antara lain sebetulnya ada 4 bidang yang perlu dikembangkan di dalam hal sawit, yaitu yang pertama adalah industri oleofood, yang B oleochemicals, yang C itu biodiesel, biofuel. Sebetulnya biofuel ini harus juga dipikirkan dan ke polimer, ya, karena suatu ketika alam ini akan kekurangan akan bahan bakar minyak bumi, maka substitusi untuk polimer seperti polyolefin, polyethylene itu bisa dari sawit. Dan yang terakhir adalah waste palm oil industry. Ini yang sering dilupakan. Nah, kalau ini dikelola semua dengan baik, saya yakin apa yang diharapkan oleh Pak Jokowi itu akan dapat kita capai. Tapi gerakan ke arah itu saya tidak melihat. Ya, yang terjadi pengalaman yang saya lihat itu perkembangan industri hilir sawit kita itu sangat pesat antara 2012 sampai 2020 lah, ya. Nah, itu karena apa? Itu ada beberapa hal yang pernah dilakukan oleh pemerintah. Pertama itu adalah memberikan tax holiday, tax incentive, dan yang paling berperan besar itu sebetulnya adalah model insentif berupa export tax. Itu yang paling besar pengaruhnya. Dan itu makanya berbondong-bondong dari luar pada datang waktu itu bisa kita lihat dari kapasitas produksi kita. Tahun 2012 itu kita berkisar 28 juta ton kapasitas kita. Di tahun 2020 sudah mencapai 65 juta ton. Itu luar biasa. Tapi ya produk yang dihasilkan itu masih terbatas kepada produk-produk yang
intermediary product, belum ke arah final yang punya nilai tambah lebih tinggi. Oke, apa sih Pak yang menjadi hambatan Kemudian, begitu Pak sehingga keempat industri ini belum optimal? kalau saya melihat ya, pertama itu eh, itu juga bisa dilihat dari apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kenapa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Cipta Karya, Cipta Kerja ya kalau saya nggak salah ya, Undang-Undang Cipta Kerja kalau saya nggak salah itu dikeluarkan karena birokrasi kita itu luar biasa apa menghambat. Nah, cuma sesudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 2020, saya juga tidak melihat di lapangan ya efeknya apa, nggak kelihatan. Jadi masih kurang. Nah, satu hal yang menarik dan paling menarik itu begini, komposisi sawit kita ya, itu kan 35% domestik, ya konsumsi kita, 65% ekspor. Jadi produk kita lebih banyak ekspor. Jadi apa yang dihimbau oleh Pak Presiden supaya hilirisasi dalam negeri harusnya bisa. Karena apa? Harga internasional katakanlah 100. Harga sawit di domestik itu kira-kira 70. Jadi ada 30 disparitas harga. Nah, 30 dolar ini harusnya 30 bagian ini sangat menarik bagi investor untuk datang ke Indonesia. Yang pernah terjadi itu ada 3 perusahaan besar masuk oleh chemicals, satu di Semangke, kemudian ada 2 perusahaan Jepang, habis itu nggak ada lagi. Padahal potensi kita oleochemicals worldwide itu kira-kira bisa sekitar 25 juta ton yang diperlukan. Yang kita punya di Indonesia ini hanya sekitar 12 juta ton. Jadi masih ada 13 juta ton yang bisa kita datangkan teknologi dari luar, dan inilah yang harus kita bikin menarik apa sebetulnya yang bisa kita lakukan supaya mereka menarik, karena dengan raw material yang murah margin mereka kan pasti tinggi. Contoh, kalau perusahaan oleochemicals ini diadakan di Jepang misalnya atau di luar lah, mereka membeli bahan baku kita udah 100. Kalau di Indonesia membeli 70. Berarti kalau menjadi produk paling mereka bisa ke harga 120 misalnya. Kalau di luar ke 150. Jadi margin mereka di sini bisa lebih tinggi. Nah, ini yang perlu dilihat. Kalau saya sarankan itu BKPM bisa melihat ini dan menanyakan kepada industri oleochemicals yang bernilai tambah tinggi ya. Jangan hanya minyak goreng mah nilai tambahnya nggak ada apa-apa. Itu ke arah yang lebih tinggi itu yang perlu kita datangkan. Karena bisa misalnya ya, kalau CPO itu value editnya dari TBS itu hanya sekitar 20 ke 50%. Tapi kalau kita sampai ke specialties kosmetik itu ke 600, ya 600% naiknya coba. Nah, ini yang belum kita tap. Jadi kalau saran saya, supaya apa yang kita bicarakan ini juga bermanfaat dan juga bisa dilihat, mari kita perbaiki sistem yang ada di Indonesia sekarang. Bagaimana menarik investor, terutama cost di pelabuhan kita itu kurangi congesting. Dan juga satu hal yang saya juga merasa ada perkembangan di Indonesia lah kalau saya lihat di zamannya Pak Jokowi ya. Kalau kita mau jadi pemain dunia, harusnya kita punya 2 port yang besar. Satu port di barat untuk dunia barat seperti India, Pakistan, Eropa, dan satu port besar di timur, dan itu sudah dilakukan di Sangkuri yang ada di Kalimantan Timur. Tapi di pantai barat kita belum punya. Karena selisih cost daripada Dumai itu misalnya ke India bisa 10 dolar. Dan kita bisa gain daripada Malaysia harusnya kan. Jadi kalau transport cost kita lebih rendah,
maka produk kita akan lebih disukai di banyak negara daripada kompetitor kita yang ada di Malaysia. Oke, artinya transport cost ini juga bakal menjadi pertimbangan ya Pak. Tapi kalau dengan melihat tadi Anda katakan potensi 25 juta ton, sejauh ini kalau melihat risk appetite dari investor seperti apa sih Pak? Karena kan untuk mendukung ataupun mendorong hilirisasi ini dibutuhkan teknologi dan nilai investasi yang tidak sedikit. Betul. Teknologi yang ada itu kan sebetulnya sudah mature. Ya. Itu beberapa teknologi yang mature itu sebetulnya kalau di kita pebisnis kan yang paling penting dia berapa dia punya margin, ya kan? Yang kedua konsistensi. Nah yang terakhir ini yang membuat kita juga kacau balau di dunia ini adalah carut marut persoalan sawit kita mulai dari Januari sampai Juli, demikian banyak regulasi, jangan sampai 33 regulasi dalam 5 bulan. Itu bikin orang jadi kapok. Oke. Artinya regulasi yang cukup banyak dan juga kekurangan konsistensi ini akan menjadi catatan tersendiri bagi investor. Lalu sangat. Iya Pak, lalu kira-kira insentif apa sih yang diperlukan oleh investor begitu Pak supaya makin meningkatkan minatnya untuk berinvestasi di industri hilirisasi khususnya minyak sawit ini? Tapi dijawabnya usai jeda Pak Sahat, dan dialog Economic Update akan kami lanjutkan usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.